Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan wilayah Sumatera Barat masuk dalam zona sesar aktif. Gempa yang selama ini terjadi juga disebut akibat dari aktivitas sesar Sumatera. Untuk itu, warga diimbau terus waspada akan gempa susulan yang tercatat mampu melepaskan energi hingga magnitudo 7,6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat hingga Jumat kemarin sebanyak lebih dari 400 rumah rusak akibat gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi di Pasaman Barat, Sumatera Barat. BNPB juga merilis sebanyak 8 orang meninggal dunia akibat gempa. Sementara, total korban luka mencapai lebih dari 80 orang dan hingga kini 5.000 warga mengungsi di 35 titik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat diminta tetap waspada. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Kepala BMKG menyebut wilayah Sumatera Barat memanjang ke arah utara dan selatan merupakan zona sesar aktif, baik di laut maupun di darat. Bahwa Indonesia ini kan wilayah tektonik aktif ya. Jadi akibat dari tumbukan-tumbukan lempeng yang digerakkan oleh astenosfer ataupun akibat dari pergeseran batuan penyusun kerak bumi ini, terutama yang bergeser itu adalah sepanjang Sumatera bagian barat, memanjang dari selatan atau tenggara ke arah utara atau timur laut. Nah, jadi faktor yang mengakibatkan yang dapat memicu gerakan itu adalah energi akibat pergerakan batuan atau lempeng tektonik tadi. Jadi energi penggeraknya ini apabila bagian yang akan bergerak itu terhalang, jadi tidak bisa bergerak dengan lancar, tapi terhalang, ada yang terkunci, maka energi yang mendorong ini akan terakumulasi, tidak dapat lepas keluar ke permukaan bumi. Dan ini akan terakumulasi selama bertahun-tahun hingga sampai ratusan tahun, dan saat kunci yang menghalang tadi itu bisa terlepas akibat kemampuan untuk menahan gerakan tadi terlampaui dengan energi yang terakumulasi semakin tinggi, maka lepas sebagai energi gempa bumi. Sumatera Barat memiliki riwayat gempa yang panjang dan kemungkinan ada gempa lagi yang berpotensi melepaskan energi lebih besar dari 6,1 magnitudo. Sebelumnya ada 9 kali gempa berkekuatan besar mengguncang Sumatera Barat akibat aktivitas sesar Sumatera. Di wilayah Sumatera Barat setidaknya ada 7 segmen patahan aktif dari sesar Sumatera, yakni segmen Angkola, yang bagian selatannya berada di wilayah Pasaman dan tercatat mampu melepaskan energi dan gempa hingga 7,6 magnitudo. Lalu ada segmen Barumun, Sumpur, Sianok, segmen Sumani, Suliti, dan segmen Siulak. Sementara pada malam tadi, dalam program Sapa Indonesia Malam, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Sumatera Barat menyebut, gempa yang terjadi di Pasaman Barat sudah dimitigasi sejak lama. Ya, sudah jalan sejak beberapa tahun lalu ya. Setelah gempa tsunami diurusin, kita juga beralih mengurus ancaman gempa darat Patan Sumatera. Nah, di sini memang sudah dipersiapkan karena sebelumnya 2007 itu kan ada gempa Patan Sumatera di daerah Solok. Ya. Kemudian Solok Selatan, Pasaman ini menunggu waktu karena siklusnya ada ya. Nah, tahunya sekarang terjadi. Memang magnitudenya 6,2 lalu dikoreksi 6,1, kedalamannya 10 kilo kan. Tapi intensitasnya di sana pas di titik pusat gempa itu di daerah Kajai itu bisa 7 mmi malah lebih. Sehingga itu hampir dikatakan kerusakannya itu rusak beratnya lebih dari 50%. Makanya kebijakannya masyarakat. Kemudian belum lagi ancaman bencana susulan itu longsor-longsoran itu kan di kaki Gunung Talamau. Laporan dari pengamat gunung apinya juga ada longsor-longsor dan siap melorot lagi kalau hujan. Untuk keamanan, warga diimbau untuk sementara tidak memasuki bangunan yang rusak akibat gempa.
Masyarakat juga diimbau tetap waspada akan adanya gempa susulan yang mungkin terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Ini di Rumah Sakit YRC di depan kantor.